Shalom saudara sekalian. Saat ini saya ingin mengajak kita membaca Mazmur 121 ayat 1 sampai 4 saja. Di sana berbunyi demikian, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Nah, saudara sekalian, pada waktu saya masih usia 20-an, ketika saya baru lulus kuliah dan pengalaman hidup saya masih minim, ada seorang yang usianya sekitar 50 tahunan berkata kepada saya, "Jusmin, jika kamu ada kesulitan dan butuh pertolongan, silakan beritahu saya dan saya siap menolongmu. Dan jika kamu butuh sesuatu, jangan sungkan-sungkan beritahu saya. Saya pasti akan membantumu." Orang ini adalah orang yang kaya dan dia aktif di dalam banyak kegiatan dan pelayanan. Dan tidak berapa lama kemudian saya mengalami kesulitan. Lalu saya menghubungi orang itu karena dia pernah berkata, "Beritahukan saya." Ketika saya menceritakan kesulitan yang saya alami kepada dia, waktu itu saya bukan minta uang, tapi saya meminta sesuatu yang saya butuhkan. Lalu respon apa yang saya terima ketika saya menceritakan apa yang saya butuhkan? Dia berkata, "Maaf Jusmin, saya tidak bisa membantumu. Coba cari orang lain." Ketika mendengar respon dia, bagaimana hati saya? Hati saya sedih, hati saya kecewa. Tapi ini menjadi pelajaran penting buat saya. Dan saya masih bersyukur terhadap pengalaman ini karena orang ini cuma tidak tergerak untuk menolong saya. Itu saja. Dia tidak sampai ikut menghantam saya sebagaimana yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Dan dari pengalaman ini saya belajar, jika kita sedang dalam kesulitan dan kita membutuhkan pertolongan orang lain, kita harus benar-benar memastikan kepada siapa kita bisa cerita agar ada jalan keluar. Dan alangkah indahnya kalau kita bisa mencari pertolongan Tuhan saat kita sedang membutuhkan pertolongan. Nah, saat ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 4 saja. Mazmur ini disebut sebagai Mazmur nyanyian ziarah. Dan perlu kita tahu, saudara sekalian, bahwa ziarah dalam budaya orang Yahudi pada masa itu berbeda dengan budaya ziarah dalam konteks kita hidup di Indonesia. Di dalam konteks hidup kita di Indonesia, ziarah biasanya berkaitan dengan suasana duka dan peristiwa kematian atau mengenang seseorang yang sudah meninggal, dan kita berziarah ke tempat di mana dia dikebumikan. Nah, di dalam budaya orang Yahudi, ziarah itu memiliki makna, yaitu perjalanan umat Tuhan menuju bait Allah di Yerusalem. Dan di dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem, tentu ada banyak rintangan, ada banyak cobaan, ada banyak halangan dalam perjalanan mereka menuju bait Allah di Yerusalem. Tetapi perasaan rindu untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam bait-Nya menghapus segala ketakutan dan kesulitan.
Itulah sebabnya di ayat yang pertama pemazmur berkata, "Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Saudara sekalian, ini bukan pertanyaan tentang keraguan mengenai dari mana datangnya pertolongan. Tetapi ini sedang berbicara tentang satu keyakinan dari pemazmur tentang penyertaan Tuhan. Dari manakah datangnya pertolonganku? Kata pemazmur. Lalu di ayat 2 dia menjawab, "Pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan." Saudara sekalian, hari ini banyak orang yang imannya sedang goyah karena berhadapan dengan situasi yang tidak mudah hari ini. COVID-19 belum tahu kapan akan berakhir. Dan beberapa hari ini kita melihat banyak jumlah yang mulai kena. Nah, kita benar-benar tidak akan tahu akan hal ini kapan akan berakhir. Namun satu hal yang pasti bahwa di dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi, jika kita mengenal siapa Tuhan kita, saya percaya bahwa kita semua akan tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Seperti pemazmur ini. Pemazmur ini mengungkapkan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan yang bagaimana? Yang diungkapkan, yang disingkapkan oleh pemazmur. Tuhan adalah penolong kita. Di ayat kedua sampai keempat itu. Tuhan adalah penolong. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan yang mana? Satu, penolong yang menciptakan langit dan bumi. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara lihat di belakang saya ini ada pemandangan yang sangat indah. Ciptaan Tuhan yang begitu indah. Dan ini diciptakan oleh Tuhan. Saudara dan saya pun diciptakan oleh Tuhan. Apa yang ingin ditekankan oleh pemazmur ketika dia menyebut bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi? Dia ingin menegaskan bahwa betapa luar biasanya, betapa super hebatnya, betapa maha kuasanya, betapa tiada tandingannya Tuhan yang menciptakan kita, yang adalah penolong kita. Penolong kita bukanlah ciptaan. Penolong kita bukanlah manusia. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Langit dan bumi yang begitu luas dan begitu indah diciptakan oleh Tuhan. Sementara kita jika dibanding dengan alam semesta ini sungguh tidak ada apa-apanya. Kita ini manusia yang begitu kecil, begitu lemah. Karena kita diciptakan dari tanah dan diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang hidup. Dan kita memang berbeda dengan binatang yang lain. Tetapi kita tetaplah makhluk yang lemah dan terbatas. Namun di dalam kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, kita punya penolong yang tidak terbatas. Yaitu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Penolongmu adalah pencipta langit dan bumi. Penolongku adalah pencipta langit dan bumi. Kalau dia ada pencipta langit dan bumi, dan langit dan bumi ditopang olehnya, percayakan hidup kita kepadanya. Jangan percayakan hidup kita kepada yang ciptaan. Tapi percayakan hidup kita kepada pencipta kita yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita. Maka kita pasti tidak akan pernah goyah
di dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Yang kedua, penolong yang bagaimana? Tuhan kita itu. Tuhan kita adalah penolong yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Di ayat yang ketiga. Karena dia super kuat, maka dia mampu menolong kita. Tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhan kita. Hidup kita akan aman di dalam Tuhan. Karena dia adalah pencipta kita. Penolong kita yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Penolong yang bisa kita andalkan. Penolong yang tidak membiarkan kaki kita goyah. Dan kita perhatikan ada 3 terjemahan lain yang saya ingin bandingkan di dalam terjemahan LAI dengan terjemahan yang lain. Misalnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, ia takkan membiarkan engkau jatuh. Pelindungmu selalu berjaga. Di dalam terjemahan Selabir, terjemahan bahasa Melayu, ia takkan membiarkan kakimu tergelincir. Ia yang menjagamu tidak akan mengantuk. Terjemahan firman Allah yang hidup, ia tidak akan membiarkan terantuk, tergelincir atau jatuh. Karena ia selalu menjaga kita dan tidak pernah tertidur. Kalau kita membandingkan semua terjemahan yang saya bacakan tadi, maka kita yakin dengan jelas bahwa Tuhan adalah penolong kita yang tidak akan pernah membiarkan kita, yang tidak akan mengantuk dan tertidur. Hal ini mau menegaskan apa? Penolong kita, Tuhan kita adalah penolong yang selalu memperhatikan hidup kita dengan detil. Memperhatikan hidup kita dengan detil. Itu yang kedua. Tuhan adalah penolong yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dan yang ketiga, Tuhan penolong yang tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Ayat 3, 4, 3b sampai 4. Saudara sekalian, saya sangat terkesan dengan kata terlelap dan tertidur itu. Jika kata ini kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, seseorang bisa terlelap dan tertidur disebabkan oleh satu kelelahan yang amat sangat. Ketika seseorang sangat lelah, maka orang tersebut bisa terlelap dan tertidur. Kita sering mendengar berita kecelakaan di jalanan yang disebabkan oleh sopir mengantuk. Sambil menyetir dia bisa terlelap lalu kecelakaan terjadi. Pemazmur berkata, Tuhan ada penolong yang tidak akan terlelap dan tertidur. Dia selalu siaga memelihara kita. Masalahnya adalah apakah kita mau mempercayakan hidup kita kepada penolong ini. Saudara, saat-saat ini kita sangat perlu sekali memperhatikan kehidupan rohani kita. Sudah hampir 4 bulan kita tidak ibadah bersama. Kita tidak bersekutu dengan saudara seiman untuk saling menguatkan. Situasi ini tidak mudah dan jangan sampai iman kita menjadi lemah dan goyah. Lalu kita mencari pertolongan dari pihak lain. Ingatlah bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati bagi kita, bukan yang lain. Jangan menggantikan penolong yang sejati dengan penolong yang palsu. Jangan juga menggabungkan penolong yang sejati dengan penolong yang palsu. Tapi tetaplah percaya kepada Yesus Tuhan kita, penolong yang sejati. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Tuhan adalah penolong kita, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tuhanku terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan menolong hidup kita. Tuhan memberkati saudara sekalian, dan kita akan menutup renungan ini dengan doa Bapa kami yang akan dibawakan oleh senior saya dari negara seberang sana, yang akan menutup di dalam doa Bapa kami. Tuhan berkati. Amin. 兄弟姊妹們，即家熱通來念住道本。愛到吹天上介乎，人人都尊也介命背信，人也介結降臨，人也介自治行吹地上，如同行吹天上。愛到沙日用介嚴舌，今日是本愛到沙，免愛到沙介制，如同愛到沙免了人介制。無含愛到沙二道試探，叫愛到沙脫離凶惡，因為結土天變用就前係一計，切多用人。阿門。上帝祝福大家到沙。